Nggak pernah nyangka kalau misalkan pada saat gue keluar kerja, apa ya, pikiran gue untuk khawatir benar-benar hilang. Kalau kita belajar dari sini, insya Allah ini berangkat dari sinilah kita bisa ngomong depan. Ya, jadi manfaatin. Karena di tempat sana, di luaran sana, belum pernah mungkin kayaknya disuruh di tempat kerja maju satu-satu. Iya kan? Yang ada maju satu-satu, amplop. Lu kemarin telat. Atau kena teguran ya, paling begitu-begitu doang. Itu juga nggak ini masuk ke ruangan panggil HRD ya, biasanya gitu kan. Tapi di sini kita tempatnya belajar tadi. Bahkan jangan lihat gua yang sekarang yang lancar ngomongnya, nggak punya materi bisa ngomong. Jangan lihat sekarang. Dulu mah paling banter 5 menit. 5 menit dulu udah kelamaan. Cuma kan belajar. Belajar yang gue ingat dari Pak Dedi Bedel tuh gue belajar. Dari Pak Rijal gue belajar. Ya, belajar banyak. Ketika disampaikan kalau apa, lihat dulu orang katanya, ketika ini lihat dulu orang, jangan buka dulu salam, perhatiin dulu lah, tenangkan dulu, nanti baru buka salam. Udah salam, udah itu apa ini yang disampaikan. Kemudian bagaimana nih? Kalau dulu mah gue lebih senang kalau orang nggak lihat gue ngomong. Biar aja pada nunduk, sibuk main handphone, nulis terserah ada. Nanti gue ngomong, karena kan nggak ada yang ngeliat, ya kan? Tapi kesini sininya belajar lagi. Ketika Pak Rijal ngomong, ya Pak Dedi lagi di sana, lagi balas WA konsumen. Ya nggak Det, katanya gitu. Dengan gitu aja kepanggil. Jadi stop. Nah, itu cara cara trik yang gue lihat sekilas, dia nggak ngajarin. Pak Rijal nggak ngajarin triknya, cuma gue lihat ketika duduk, gue lihat lah, sengaja dia manggil situ, gue lihat pada saat itu dia sibuk dipanggil. Itu pun gue pakai sering, ya. Yang sibuk di sini, gue ngomongnya ke sini, kayak si A. Nah, A-nya di sini padahal. Tapi kepanggil. Akhirnya, oh iya ya, kalau kita pengen ngomong, pengen menyampaikan sesuatu, kalau nggak fokus ke kita, bagaimana mau dapet? Nah itu pun jadi pelajaran-pelajaran. Makanya nikmat banget ketika lo berdiri pada saat ini atau berada di sini hari ini, terus flashback ke lo yang dulu. Banyak banget perubahannya. Ya, jadi sayang kalau misalkan kita udah berjalan, udah jauh perjalanan kita, terus kita putuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan itu, atau kita putuskan untuk berhenti di tengah jalan. Kita jalan udah terlalu jauh, ya. Perjuangan kita, pengorbanan kita sudah terlalu banyak. Masa kita mau stop sekarang? Kita sudah terlanjur keluar dari kerjaan yang lama. Kita sudah terlanjur mau dari tempat yang lama. Kita sudah terlanjur keluar dari kampung yang lama atau merantau ke sini, atau kita pengen apa lagi? Tanggung, sayang ketika kita memutuskan untuk nyerah pada saat ini. Perjalanan masih panjang. Apa yang ingin kita capai di depan masih sangat jauh. Tadi Mbak Ana bilang pengen resign, ya itu memang tujuan perusahaan. Perusahaan untuk ngebentuk kita semua ini jadi pengusaha. Jadi malu. Malu kalau misalkan, ya mohon maaf, yang rancangannya sampai sekarang belum ngumpul. Ya, gitu. Ya itu mah gue nggak tahu. Gue anggap semuanya udah. Jadi ketika kita nggak berani netapin tujuan kita, ya jangan jangan salahkan langkah kaki kita nggak tentu arah. Kita mau kemana? Nggak tahu. Mau kemana? Nggak tahu. Kita nggak tahu tujuan kita kemana, ya wajar kalau langkah kita nggak beraturan. Wajar kalau yang kita pikirkan cukup untuk hari ini aja. Wajar kalau kita pikirkan yang kita takutkan bagaimana hari ini dan besok sudah selesai. Ya Kak As dulu gitu kan pikirnya. Alhamdulillah di sini berubah banyak. Kak As pernah cerita waktu kapan maju kan. Oh, yang pikiran gimana besok, ya kan, sama hari ini sama besok. Sekarang udah luas.
Gue pun belajar banyak dari Kak. Yang mana konsistennya untuk menuju ke arah impian tadi. Nah kita sama, harusnya sama. Kita kumpulnya di tempat yang sama, kita punya impian mungkin beda, tapi cara mencapainya sama. Mulai dari apa? Hal-hal kecil. Hal-hal kecil mulai dari, ya contoh, mulai dari maju satu. Mulai dari kita serius kerja, fokus di tempat kerja kita masing-masing, di job desk kita masing-masing, sampai nanti terbawa ke arah di mana tempat itu mengarahkan kita kepada impian kita. Lihat, nah, ada beberapa yang mungkin ya si Ari, si P. Nah, si Ari salah satunya dia punya impian pengen buka studio apa nih? Bukan, stasiun televisi. Iya, pengen buka stasiun televisi. Ari.tv. Oh, apa? Bukan. Asegap. Asegap TV. Tapi awalnya dari pemberkasan. Ya, tapi akhirnya mengarah ke situ. Dibawa ke kreator. Dibawa. Akhirnya mulai menjalani apa yang nantinya akan membuat dia sampai kepada impian. Tergantung keseriusan kitanya kemana tapi. Kalau kita di pekerjaan kitanya aja nggak pernah serius, bagaimana kita mau dibawa ke tempat tadi? Makanya gue bilang, dan dulu juga ibu sering bilang, kita mungkin berangkatnya di sini sekarang di Pemberkasan, di travel, tapi kita punya impian yang kita anggap itu bertolak belakang dengan yang kita kerjakan sekarang. Tapi yakinlah, inilah awalnya. Awalnya yang nggak mungkin bertolak belakang nanti dengan impian kita. Karena di setiap perjalanannya nanti akan mengarah sendiri. Mengarah kepada tempat itu. Cuma yang jelas, bikin atau perjelas dulu impian kita tadi. Perjelas dulu rancangan kita, sehingga kita ini kalau ngajuin proposal, udah lengkap deh di situ. Ya Allah, tahun ini gue pengen buka restoran, gue pengen beli sendoknya 4 lusin, garpunya 4 lusin, mangkoknya ini harganya sekian ya. Kecil-kecil detailnya dibikin. Ya, akan sampai ketika itu detail kita bikin rancangan itu. Cuma kalau misalkan ya Allah tahun ini gue pengen buka restoran, ujuk-ujuk. Di mana? Step-nya kagak ada. Kalau kita lengkap, yaitu walaupun mungkin 100% yang kita ajukan cuma dapat 50%. Nah, itu pun sudah mengarah ke sana. Itu. Artinya mungkin. Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin berarti. Tinggal kita ini koreksi lagi. Makanya masih banyak kesempatan buat teman-teman yang rancangannya rada rancu. Rancangannya kurang pas di hati. Nah, si Yogi kemarin dikasih tahu juga. Kalau kira-kira kurang pas di advertising, geser. Kalau kira-kira kemarin tuh cuma kepikiran itu, ternyata sekarang kayaknya berpikirnya ke sini. Ubah. Ubah. Iya. Jangan sampai kayak kita, kayak mungkin lah orang-orang di luaran sana yang lulus SMA, masuk ke kuliahan, yang penting kuliah. Jurusannya apa aja terserah. Kadang-kadang kan banyak orang anak kuliahan, jurusannya nggak sesuai sama passionnya. Jurusannya nggak sesuai sama tujuannya. Yang penting ada gelarnya anak kuliahan. Jangan sampai kita juga begitu. Ya, kita pengen, wah yang penting ada rancangan impian. Biar dibilang calon pengusaha. Tapi nggak pernah sampai, nggak pernah jelas tujuan itu. Sehingga wajar tadi gue bilang, kalau langkah kita nggak beraturan. Langkah kita nggak mengarah kepada tujuan, karena tujuannya pun nggak jelas. Bagaimana kita bisa jalan ke sana kalau tujuannya nggak kelihatan? Jadi kayak gitu, ya. Flashback tadi beberapa orang tua zaman dulu, ya kan, Mbak Ana, Eka, saya, ya. Orang-orang tua zaman dulu. Kalau gua mah baru anak baru.
Ya, ya kalau tadi ya luar biasa. Mbak Ana juga emang berapa tahun dulu dia nggak digaji, dan gua orang paling pertama, karyawan paling pertama, dan paling pertama digaji. Wah, luar biasa. Ya, mulai pertama digaji mulai dari angka 1 juta. Mungkin ceritanya gue ceritain sedikit. Soalnya gue itu ceritain itu nggak masuk di logika gue. Gue ini apa kata si Teteh kemarin tuh, bangsawan. Iya, gue si Teteh kemana sih? Jadi nyariin gue ngewakilin lo, Ji. Ya, gue itu kerja kerja itu di PT di dekat satelit depan sana, di depan pabrik karpet PT, apa namanya itu ya? Ya di depan karpet lah. Ya itu mah Dinito. Nah, di Dinito itu pabrik plastik. Situ gaji gua kalau nggak ada lembur sih sebenarnya. Kalau nyari-nyari lembur itu nyampe lah 4 juta 2015 16 2016, 2 tahun setengah itu paling lama tempat gua kerja. Terus terdesak oleh tuntutan, bukan hutang, bukan hal-hal yang aneh, bukan, tapi mau merit. Enggak logika menurut gua punya penghasilan gaji 4 juta, mau merit keluar kerjaan, gawe sama ibu, gaji 1 juta. Ya, gaji 1 juta. Rencana pengen modal 50 juta. Nih yang bujang-bujangan nih, ya. Oh ya, 50 juta. 50 juta tuh udah include. Jadi apa? Enggak include akomodasi, hotel, segala macam. Udah include. Tapi dengan gaji 1 juta dulu, 1 juta gue kerja sendiri, yang mana dulu cara kerjanya si ibu mungkin yang nggak kayak kita sekarang langsung ngarahin, ngajarin segala macam, enggak. Tadi cerita dengan gue keluar, gue pengen nikah 1 juta. Tapi digaji 1 juta, kalau 4 juta dulu kan gini, 4 juta itu pengeluaran gue bisa sampai 4,5, 4,5 juta utang. Jadi sisanya hidup dari apa? Warung. Tahu. Berarti ya, iya salah satu warung tahu. Lu diam-diam baik lo masa lalu itu. Ada apa? Ibnu ya kan, warung di kantin di pabrik. Ya itu begitulah. Gue bahkan jual pulsa dulu, gue ngambil pulsa sama teman gue kan. Nah ini anak-anak nih pulsa dong, dia mau bayar. Gue pakai beli rokok, gue ngutang sama si A, sama teman gue. Akhirnya sampai 4,5 juta. Di situ gue pikir, ah nggak kumpul ini duit. Boro-boro mau nyimpen 50 ribu, yang ada tiap bulan minus. Kan? Gimana gue mau nikah pada saat itu? Setelah gue jalanin, akhirnya gue pindah, dan gue terpaksa juga kalau salah ikut sama ibu. Karena kalau emang mau katanya udah kerja, gaji 1 juta. Kerja, seperjalanannya gue kerja, gue itu sambil diarahkan untuk jualan juga. Ternyata memang nyok, ya memang begitu. Kesel. Uang pengen nikah maksudnya itu kan ya bu, bagilah langsung gitu kan. Enggak, jualan dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk dilunasin utang lu nyok, usaha dulu. Jadi jualan, gue masih status member, belum sekarang. Kalau sekarang mah siapapun yang gabung di CCM sudah resmi jadi marketing, komisi marketing. Gue dulu walaupun karyawan pertama dan satu-satunya yang paling pertama, tetap member hitungannya. Member mulai nggak pernah follow up. Jualan ada konsumen, nitip ke ibu. Jualan ada konsumen, ya member gimana sih? Member kan ngarahin kan? Member, Bang nih ada konsumen mau survei, handle ya, gitu paling. Bu, nih ada yang mau datang. Nih handle. Oh booking, pecah telur. Kalau nggak salah dulu disengajain pecah telur. Seneng. Ternyata dari konsumen ini merit pak.
Merit Ji, bener. Pertama kali bawa pulang kampung itu 10 juta. Wow, boro-boro di pabrik gue pernah megang duit 10 juta. Kagak pernah. 10 juta. 10 juta pulang ke kampung PD. Nih, Pak. DP. DP. Tapi alhamdulillah pada saat DP itu ditolak. Simpen aja dulu. Kalau sudah ngumpul baru datang lagi. Balik gua kecewa. Gua maksud gua tuh nitip ini juga, bukan mau langsung dipakai. Simpen dulu takut guanya kepake. Nggak mau, ya udah gua bawa balik. Setelah gua bawa balik sampai di perjalanan gua bilang sama nyokap gua, "Der," gua bilang panggil mother, kerenan dikit. "Der," gua bilang, "ini 10 kita injek aja." Kalau bahasa dulu gue sering karena sering dengar-dengar Ustaz Yusuf Mansur dulu ya. Injek aja. Maksudnya itu dibagi-bagiin, sedekahin gitu. 10 juta. 10 juta. Kaki gue udah ngeblank. Ngeblank. Ini 10 aja udah luar biasa banget gue pegang ini kan. Mau nambah ke 50. Jauh banget. Kata nyokap gue, taruh dulu deh. Belum sanggup. Ya, karena susahnya dapat 10 itu tadi. Karena selama gue 2 tahun setengah kerja pabrik, ya pencairan BPJS nya nggak nyampe 10 itu. Kalau nggak salah cuma 5 juta. 5 juta juga udah habis langsung. Ketika 10 itu nggak tahu setelah gue niat itu lempeng, lancar, belum dibagiin belum. Baru niat yang nggak jadi. Gue nanya karena gue belum terlalu kuat imannya, gue nanya sama nyokap gue kan minta persetujuan. Kita injak yuk. Jangan dulu kata nyokap gue. Ya udah nggak jadi. Dari situ gue hitung total sampai gue selesai merit 50. Karena gue 2 kali acaranya. Akad udah acara. Resepsi. 2 kali. Gue pengennya sekali beres kan. Enggak 2 kali. Habis 50. Walaupun 50 tuh enggak bulat ke dia semua. Enggak. Ongkos pesawat bolak-balik. Ongkos hantaran segala macam. 50. Di situ gue pelajarannya yang gue dapet kemarin itu apa ya? Salah satunya mungkin kalau tadi berbicara tentang ngebagi tadi, baru niat gue udah dikasih 50%. Nah, yang kedua, ketika pada saat yang gue lakuin itu, gue ngelepasin. Yang ketiga, gue nggak pernah nyangka kalau misalkan pada saat gue keluar kerja, apa ya pikiran gue untuk khawatir, benar-benar hilang. Ya, mungkin prosesnya Yogi setahunan ya, karena masih bawa beban khawatir ya. Gue mah alhamdulillah nggak nyampe setahun. Karena gue lepasin, ya udahlah. Kalau emang nggak jadi, ya udah nggak jadi. Kalau jadi emang pasti ada aja, udah selesai. Nah, pada saat itu, alhamdulillah. Bahkan acaranya 2 kali. Gue honeymoon aja sebulan. Coba siapa yang honeymoonnya sebulan? Ini sampai gue ditelepon-teleponin sama si Eka kerjaan. Ya, honeymoon sebulan. Tapi alhamdulillah itu pun dari berangkat dari yang pertama itu yang buat gue lengket di sini. Yang buat gue lengket di sini. Hal yang nggak mungkin gue lakukan ketika gue kerja di pabrik terjadi. Bisa gue lakukan. Walaupun kalau gaji 1 juta. Sekarang mah 1,5 ya. 1,5 atau 2,5. Lu mah 1 juta. Naik 1,2 juta. Ada Jainuddin baru naik 1,5. Iya. Tapi ada hal yang luar biasa yang gue rasakan, yang gue dapatkan di awal sampai akhirnya, ini harus. Belum pernah ada bayangan CCM itu belum. Gue karyawan PT lepas. Enggak ada badan hukum. Karyawan PT lepas. Itu untung-untung aja ibu mau gaji gue itu. Ya, belum ada bayangan perusahaan. Maka ketika sampai pada titik, wah legalitas kita terbentuk. Wah mulai muncul. Gue punya impian dulu. Gue juga ngerancang impian. Gue ngerancang impian. Impian gue adalah bikin mall electronic trade center.